Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelas 11 9G 04, kelompok Airvlog 9G. Hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Riset Operasional. Tugas ini untuk memenuhi nilai UAS. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Pak Santoso. Kelompok kami ada 5 orang, nanti masing-masing dari kami akan mempresentasikan slide untuk tugas ini. Tugas kami berjudul metode stepping stone. Kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama Kak Emah Mariati, yang kedua saya sendiri Dwi Aprila Kartini, yang ketiga Ellen Samosir, yang keempat Ani Catherine, yang kelima Soleh Yusro. Metode transportasi stepping stone. Metode stepping stone merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi yang optimal. Metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba. Berikut langkah-langkah metode stepping stone. Yang pertama, isi tabel awal dengan metode solusi awal. Yang kedua, pilih sembarang sel kosong untuk diisi dengan syarat akan membentuk loop yang berakhir dan berawal pada sel kosong, di mana sel yang masuk hanyalah sel yang diisi. Kemudian, beri tanda plus pada sel kosong, ditempatkan secara bergantian tanda plus dan minus pada kotak pada jalur tertutup yang baru saja dilalui. Kemudian, hitunglah indeks perbaikan dengan menambahkan biaya unit yang ditemukan pada setiap kotak berisi tanda plus, dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak berisi tanda minus. Kemudian, ulangi langkah ketiga dan keempat sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal. Jika belum, dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Kelompok kami diberikan studi kasus transportasi menggunakan metode stepping stone. Pertama ada 4 toko dan ada 4 agen. Agen 1 memiliki kapasitas 100, agen 2 juga 100, agen 3 dan keempat sama semuanya 100. Kemudian masing-masing toko memiliki permintaan yang berbeda. Toko A memiliki permintaan 80, toko B 100, toko C 120, dan toko D 90. Pak Ayang. Nah, langkah awalnya adalah kita menghitung dengan metode NWC atau Northwest Corner. Yang pertama, toko A memiliki permintaan 80. Kita tulis 80. Agen 1 bisa memenuhi karena dia kuotanya 100. Masih sisa 20 karena permintaannya hanya 80. Nah, sekarang kita pindah ke toko B. Toko B permintaannya 110, sudah terpenuhi dari agen A sebesar 20. Kekurangannya berapa? Kekurangannya adalah 110 diambil 20, sisa 90. Kapasitas agen 2 adalah 100. Maka masih sisa
kapasitas dari agen 2 adalah sebesar 10. Nah, sekarang kita lanjut ke toko C. Tujuan toko C masih memiliki sisa 10 kapasitas dari agen 2. Permintaannya berapa sih dari toko C? Toko C itu memiliki permintaan 120, kurang berapa? Kurang 100. Kita ambil dari agen C. Agen C bisa memenuhi kapasitas sebesar 100. Tapi karena permintaannya masih kurang 10 lagi, kita minta dari agen 4. Jadi permintaan dari toko C sebesar 120 sudah terpenuhi dari sisa agen 2 10, agen 3 100, dan agen 4 10. Totalnya jadi 120. Kemudian permintaan toko D sebesar berapa? Sebesar 90. Karena tadi kapasitas 100 sudah digunakan oleh agen C sebesar 10, maka sisanya 90 terpenuhi dari agen 4. Nah, sekarang kita hitung nih total biayanya. Agen 1 toko A 80 kali 80 640. Agen 1 toko B. Yang kita hitung yang ada nilainya aja ya. 20 kali 40. Toko C kosong, toko D kosong. Toko A, agen 2 juga kosong. Sekarang toko B, agen 2, toko B. Agen 2, toko B 90 kali 12, 1080. Selanjutnya agen 2, toko C, 10 kali 90, 10 kali 9 sama dengan 90. Agen 2, toko D, kita tidak hitung. Selanjutnya kita ke agen 3. Agen 3, toko A kita tidak hitung. Agen 3 toko B kita tidak hitung, agen 3 toko C 10 kali 100, 100 kali 10 sebesar 1000. Agen 3 toko D kita tidak hitung. Kemudian ke agen 4 toko A kita tidak hitung, yang B juga tidak hitung, yang C 10 kali 3 30. Agen 4 toko D 90 kali 8 720. Kita total biayanya untuk transportasi dari agen 1 sampai 4, dari toko A sampai toko D sebesar 3.640. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Emma. Silakan Kak. Baik, terima kasih Dwi. Baik, Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya dengan Emma Mariati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbaikan kedua setelah kita mendapatkan nilai dari perhitungan Northwest Corner atau NWC. Untuk perhitungannya ini kita mulai dari posisi yang kosong ya, yang tidak ada angkanya. Seperti untuk yang toko A, agen 1 toko A seperti atau agen 1 toko B, ini sudah ada nilainya dan itu kita anggap sebagai batu pijakan untuk menemukan nilai yang terbaru dari yang masih kosong ini. Seperti itu. Ini pun kita akan mencari nilai yang terkecil. Untuk prosesnya kita mulai dari toko C, diawali dengan toko C atau agen 1 toko C. Untuk mencari nilainya itu dengan melawan arah jarum jam untuk prosesnya, yaitu dinilai dari 10 plus positif atau plus 10 dikurang 4 ditambah 12 dikurang 9 dengan hasilnya sebesar 9. Lalu untuk agen 1 toko D dengan nilai 6 dikurang 4, ditambah 12, dikurang 9, meloncat ditambah dengan 3, dikurang 10, dikurang 8, kembali lagi ke toko D, ini mendapatkan hasil sebesar 0. Lalu untuk agen 2 toko A, dimulai dari posisi 2, ini melawan arah jarum jam ya, jadi dari 2, dikurang 12, ditambah 4, dikurang 8,
mendapatkan hasil senilai minus 14. Berikutnya adalah toko agen 2 toko D dengan nilai 7 dikurang 9 ditambah 7 dikurang 9 meloncat ditambah 3 dikurang 8 menjadi minus 7 untuk hasilnya. Lalu untuk agen 3 toko A, yaitu dimulai dari 5 dikurang 10 5 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 12 ditambah 4 dikurang 8. Kembali lagi ke posisi awal, yaitu mendapatkan nilai minus 12. Lalu untuk agen toko B, posisi dari 9 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 12 mendapatkan hasil minus 4. Lalu untuk agen toko D, agen 3 toko D, yaitu dimulai dari posisi 6, dimulai dari 6 dikurang 10 ditambah 3 dikurang 8 menjadi minus 9. Lalu untuk agen 4 toko A, dimulai dari posisi 12, yaitu 12 dikurang 3 ditambah 9 dikurang 12 ditambah 4 dikurang 8, kembali lagi ke awal mendapatkan hasil 2. Lalu untuk agen 4 toko B, yaitu dimulai dari 10 dikurang 3 ditambah 9 dikurang 12, kembali ke awal mendapat hasil 4. Dari perhitungan yang sudah kita hitung tadi, mendapatkan nilai yang terkecil yaitu di posisi agen 2 toko A dengan nilai minus 14. Untuk selanjutnya, di sini akan kita cari dari hasil nilai terkecil tersebut. Untuk posisi tadi di sini ditemukan untuk yang terkecil adalah di posisi agen 2 toko A. Dengan nilai terkecil dari sekeliling posisi ini adalah ada nilai 90, ada nilai 20, dan juga ada nilai sebesar 80. Dari posisi itu kita akan mengarah menilai, mencari jumlahnya dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam juga, yaitu posisi plus, minus, plus, minus. Untuk di sini kosong, jadi ditambahkan dengan nilai 20, karena yang paling kecil adalah angka 20. Jadi di sini yang mendapat nilai 20. Di sini 90 dikurang 20 menjadi 70, lalu 20 ditambah 20 menjadi 40, lalu 80 dikurang 20 menjadi 60. Inilah nilai yang terbaru untuk kebutuhan. Lalu setelah mendapatkan hasil tersebut, kita akan mencari total biaya transportasi kedua, yang ini didapatkan sejumlah 3.360 dengan rincian perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita menghitung dari toko yang sudah ada posisi angkanya ini ya, yang berwarna. Untuk yang pertama yaitu agen 1 toko A, yaitu senilai 60 dikali 8 sama dengan 480. Lalu agen 1 toko B, 40 kali 4 sama dengan 160. Lalu agen 2 toko A sama dengan 20 kali 2 sama dengan 40. Lalu agen 2 toko B, 70 dikali 12 sama dengan 840. Untuk agen 2 toko C sama dengan 10 kali 9 sama dengan 90. Lalu agen 3 toko C 100 kali 10 sama dengan 1000. Untuk agen toko 4C ini 10 kali 3 yaitu 30. Lalu agen toko 4D 90 dikali dengan 8 sama dengan 720. Inilah rincian dari hasil total biaya transaksi kedua. Untuk berikutnya, dikarenakan di sini nilainya masih ada minus untuk yang perhitungan sebelumnya, jadi untuk nilainya belum optimal, maka dilakukan untuk perhitungan dengan perbaikan ketiga. Yang di sini akan dilanjutkan oleh oleh rekan saya yaitu Ellen. Silakan Ellen.
Terima kasih Kak Emma. Perkenalkan, nama saya Ellen Samosir dengan NIM 1123118. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan rincian untuk perbaikan 3. Di sini kita untuk perbaikannya, kita akan menghitung dari agen C dulu. Untuk penghitungannya masih sama dengan cara berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk agen 1, toko C, untuk nilainya di plus, untuk penghitungannya plus minus, yaitu berarti kita hitungnya dari 10 dikurang 4, terus ke 12 di plus 12, terus di minus 9, jadi menghasilkan angka 9. Terus yang kedua, agen 1 di toko D, sama berarti dia dari angka 6 minusnya ke 4, terus di plus 2, terus di minus 9, terus plus 8 menghasilkan nilainya toko D. Berarti kita menghitungnya itu dari angka 7 di plus di minus 9, terus di plus 3, terus di kurang 8 sama dengan minus 7. Terus di agen 3 di toko A, berarti kita menghitungnya itu dari angka 5. Di minusnya 10, terus ditambah 9, dikurang 2, menghasilkan 2. Kembali lagi. Terus ke agen 3 toko B. Agen 3 toko B. Terus itu penghitungannya berarti di angka 9, di minus 10, terus plus 9, dikurang 12, menghasilkan minus 4. Terus untuk penghitungan agen 3 toko D, berarti di angka 6, toko D angka 6, di minus 10, plus 3, minus 8, sama dengan minus 9. Terus yang berikutnya, agen 4, toko A, berarti di angka 12, di minus 3, terus di plus 9, terus di minus 2, menghasilkan 16. Terus yang berikutnya di agen 4, di toko B, berarti penghitungnya itu dari angka 10-nya, terus di minus 3, terus di plus 9, terus di minus 12, menghasilkan nilai 4. Nah, di sini kita masih melihat angka minus, untuk minus terkecilnya itu berada di minus 9. Setelah kita mencari nilai terkecilnya tadi di minus 9, kita akan melihat kebutuhan untuk perbaikan 3, yaitu agen 3 toko D sama dengan hasilnya itu dari angka 0 di plus 10, jadi angkanya 10. Terus agen 3 toko C, toko C berarti nilainya 100 di minus 10, sama dengan 90. Terus agen 4 toko C. Agen 4 toko C 10 di plus 10, berarti hasilnya itu 20. Terus yang berikutnya agen 4 toko D sama dengan 90 minus 10, berarti hasilnya itu 80. Dengan melihat nilai terkecilnya itu, jadi untuk di agen 3 itu toko D-nya sebesar 10. Maka untuk total biaya transportasi ketiga itu adalah 3270. Untuk hasil 3270 ini kita menghitungnya dari angka agen 1
toko A 60 yang sudah diwarnain juga dikali 8 sama dengan 480. Terus agen 1 toko B penghasilannya penjumlahannya itu dari 40 dikali 4 sama dengan 160. Terus agen 2 di toko A sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40. Agen 2 toko B sama dengan 70 dikali 12 sama dengan 840. Terus yang selanjutnya agen 2 di toko C sama dengan 10 dikali 9 sama dengan 90. Terus agen 3 toko C sama dengan 90 dikali 10. Berarti totalnya itu 900. Dan agen 3 toko D berarti nilainya itu 10 dikali 6, berarti totalnya 60. Terus agen 4 di toko C 20 sampai dikali 3, berarti totalnya 60. Dan yang terakhir agen 4 toko D, berarti penjumlahannya itu dari 80 dikali 8, totalnya 640. Jadi kalau dijumlahin semua total biaya transportasinya adalah 3270. Karena di sini masih ada nilai yang minus, maka diperlukan untuk perbaikan keempat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya dengan Kak Catherine. Silakan Kak Catherine. Terima kasih Kak Ellen. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbaikan keempat, di mana kita akan baik, di sini di perbaikan keempat saya akan menjelaskan lagi untuk mencari nilai yang terkecilnya itu akan kita habiskan lagi. Yang pertama itu ada di agen 1 toko C. Kita akan mencari seperti yang pertama tadi dari berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu 10 dikurang 4 ditambah 12 dikurang 9, hasilnya 9. Agen 1 toko D, 6 dikurang 4 ditambah 12 dikurang 9 ditambah 10 dikurang 6, hasilnya 9. Agen 2 toko D, 7 dikurang 9 ditambah 10 dikurang 6, hasilnya 2. Selanjutnya di agen toko A, 5 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 2, hasilnya 2. Selanjutnya agen 3 toko B, 9 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 12 sama dengan minus 4. Selanjutnya agen 4 toko A, 12 dikurang 3 ditambah 9 dikurang 2 sama dengan 16. Selanjutnya di agen 4 toko B sama dengan 10 dikurang 3 ditambah 9 dikurang 12 sama dengan 4. Dilihat dari sini kita masih ada angka minus, yaitu minus 4, maka akan kita selesaikan terlebih dahulu dengan mencari nilai transportasinya. Dengan melihat nilai terkecil di sekitar posisi tadi, dia ada di agen 3 toko B, yaitu sebesar 10, maka nilai kebutuhan barunya yaitu di sini kan angka terkecilnya 10. Jadi kita akan menghitungnya berbalik dari arah jarum jam dari nilai terkecil yang ada di tabel, yaitu adalah angka 10. Jadi semua yang kita lewati itu akan dibagi dengan angka 10. Jadi plus minus plus minus. Jadi toko B
agen 3 toko B itu tadinya kan kosong. Jadi kita tambah 10, hasilnya 10. Di agen 3 toko C ada angka 90, kita kurangin 10, hasilnya 80. Di agen 2 toko C ada tadi 10, kita tambah 10, hasilnya 20. Di agen 2 toko C ada 70, kita kurangin hasilnya 10, hasilnya 60. Dari hasil yang sudah kita dapat, kita hitung lagi biaya transportasinya dengan angka yang ada di sampingnya. Jadi agen 1 toko A 60 kali 8 hasilnya 480, agen 1 toko B 40 kali 4 160, agen 2 toko A 20 kali 2 sama dengan 40, agen 2 toko B sama dengan 60 kali 12 hasilnya 720, agen 2 toko C sama dengan 20 kali 9 sama dengan 180, agen 3 toko B sama dengan 10 kali 9 sama dengan 90, agen 3 toko C sama dengan 80 kali 10 sama dengan 800, agen 3 toko D sama dengan 60 kali 6 sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60, agen 4 toko C sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60, agen 4 toko D sama dengan 80 kali 8 sama dengan 640. Dari hasil yang sudah kita kalikan tersebut, kita jumlahkan, maka total biaya transportasi yang didapat adalah 3.230. Demikian biaya transportasi dari perbaikan keempat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Soleh. Silakan Kak Soleh. Terima kasih Kak Catherine. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan presentasi, yaitu tentang metode stepping stone yang sudah dijelaskan oleh teman saya dari perbaikan 1 sampai perbaikan 4, yang mana masih menghasilkan nilai negatif terkecil. Untuk perbaikan 5, agen 1 toko C, positif 10 dikurangi 4 ditambah 12 dikurangi 9 menghasilkan nilai 9. Agen 1 toko D, positif 6 dikurangi 4 ditambah 9 dikurangi 6 menghasilkan nilai 5. Lalu agen 2 toko D, 7 dikurangi 9 ditambah 10 dikurangi 6 menghasilkan nilai 2. Agen 3 toko A, 5 dikurangi 9 ditambah 12 dikurangi 2 menghasilkan nilai 6. Lalu agen 4 toko A dikurangi plus 12 dikurangi 3 ditambah 9 dikurangi 2 menghasilkan nilai 16. Dan yang terakhir, agen 4 toko B, 10 dikurangi 3 ditambah 10 dikurangi 9 menghasilkan nilai 8. Jadi dari perbaikan 5 ini menghasilkan nilai positif terkecil, yaitu agen 2 toko D dengan nilainya 2. Lanjut. Melanjutkan perbaikan 5. Dengan melihat nilai terkecil di sekitar posisi nilai terkecil di agen 2 toko D, yaitu sebesar 10, maka nilai kebutuhan barunya yaitu agen 2 toko D, 0 ditambah 10 menghasilkan nilai 10, agen 2 toko C, 20 dikurangi 10 menghasilkan nilai 10, agen 3 toko C, 80 ditambah 10 menghasilkan nilai 90, dan yang terakhir agen 3 toko D, yaitu 10 dikurangi 10 menghasilkan nilai 0. Lalu di sini ada total biaya transportasi kelima adalah 3.250, yang mana nilai hasil dari hasil yang didapat 3.250 dari penjumlahan sebagai berikut, yaitu agen 1 toko A, yaitu 60 dikali 80 menghasilkan nilai 480. Lalu agen 1 toko B, 40 kali 4 nilainya 160. Agen 2 toko A, 20 kali 2 menghasilkan 40. Agen 2 toko B, 60 kali 12 menghasilkan 720. Agen 2 toko C, 10 kali 9 menghasilkan nilai 90.
Agen 2 toko D 10 kali 7 menghasilkan 70. Agen 3 toko B 10 kali 9 menghasilkan nilai 90. Lalu agen 3 toko C 90 kali 100 menghasilkan nilai 900. Agen 3 toko D 0 dikali 6 menghasilkan nilai 0. Lalu agen 4 toko C yaitu 20 dikali 3 menghasilkan nilai 60. Dan yang terakhir agen 4 toko D 80 kali 8 menghasilkan 640. Jadi kalau dijumlahkan total biaya transportasi dari semuanya itu yaitu 3.250. Next. Baiklah, untuk kesimpulan dari metode stepping stone dari perbaikan 1 sampai 5 setelah dilakukan secara 5 kali percobaan, akhirnya diperoleh nilai optimal, di mana untuk nilai yang diperoleh tidak kurang dari 0 atau negatif. Dan untuk biaya transportasi dari agen ke toko diperoleh sebesar 3.250. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kami. Terima kasih. Setelah 5 kali percobaan, kita mendapatkan hasil yang optimal sebesar 3.250 dengan tidak ada nilai negatif atau kurang dari 0. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok Airvlog 9B dari kelas 9G. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.